Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Febriansyah dari kelas 1B dengan NIM K7325069. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan anti korupsi. Langsung saja kita ke materinya. Apa sih pengertian korupsi itu? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berarti bahaya, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, penyuapan, dan amoralitas. Kata ini kemudian naik muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis yaitu corruption yang berarti penyalahgunaan keuntungan pribadi. Selanjutnya pengertian korupsi menurut para ahli. Yang pertama menurut Syekh Husain Alatas dalam bukunya Corruption and the Distinct of Asia. Syekh Husain Alatas menyatakan bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, menurut Robert Klitgaard, korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau orang yang menyangkut pribadi, perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan-aturan beberapa tingkah laku pribadi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Yang pertama ada korupsi suap menyuap. Korupsi suap menyuap adalah ketika pejabat pemerintah menerima atau memberikan uang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya secara formal atau material. Contohnya dari kasus korupsi suap menyuap adalah yang pertama ada menyuap hakim, yang kedua oknum sejumlah uang dari farmasi untuk memasukkan obat tertentu, atau oknum pegawai Dinkes menerima uang untuk meloloskan izin praktek rumah sakit atau dokter. Yang kedua, korupsi tindakan kekerasan. Contohnya menyuruh seseorang dengan mengancam tidak akan memproses dokumentasi jika tidak ada pelizin. Yang ketiga ada korupsi penggelapan jabatan. Penggelapan jabatan juga dikenal sebagai penyalahgunaan jabatan, adalah ketika seorang pejabat pemerintah menggunakan kekuasaan mereka untuk melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan bukti untuk keuntungan pribadi mereka sendiri dengan cara yang merugikan negara. Contohnya menggunakan jabatan yang dipunyai untuk penggelapan laporan. Yang terakhir yaitu korupsi gratifikasi. Korupsi gratifikasi adalah di mana pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah dan tidak melaporkannya kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak hadiah tersebut diterima. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Contohnya yaitu ada pemberian hadiah atau bantuan kepada pejabat untuk memengaruhi keputusan pejabat. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama ada faktor internal. Yang pertama ada persepsi terhadap korupsi. Sifat tamak manusia juga dikenal sebagai rakus, menunjukkan bahwa manusia tidak mudah puas dengan apa yang mereka miliki. Seseorang yang cenderung merasa kurang dengan apa yang mereka miliki akan mendorong mereka untuk berkorupsi. Yang kedua ada moralitas. Menurut Indah Sri Utami dan Agus Mulyo Karsono 1918, seseorang yang memiliki moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Keadaan ini dapat berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberikan kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Yang terakhir ada integritas individu. Pada zaman sekarang, gaya hidup konsumtif sering dipicu oleh kehidupan di berbagai kota-kota besar. Akibatnya, jika perilaku konsumtif seseorang tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka akan ada kemungkinan seseorang melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua ada faktor eksternal dari faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama ada sistem hukum. Faktor hukum dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu peraturan perundang-undangan dan kelemahan penegakan hukum. Faktor hukum juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu konsistensi penegakan hukum dan kepastian hukum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah substansi hukum yang buruk, aturan yang mudah ditemukan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan tidak jelas dan tidak tegas, serta memungkinkan adanya overlapping dan kontradiksi dengan aturan lain. Yang kedua ada sistem politik.
Kekuasaan politik dan stabilitas politik adalah dua komponen penting dari faktor politik. Menurut Trikaryati dan kawan-kawan 2019, faktor politik mempengaruhi korupsi karena politik pada dasarnya kekuasaan, yang berarti seseorang pasti akan menggunakan berbagai cara termasuk melakukan korupsi untuk mendapatkan kekuasaan. Yang ketiga ada sistem pendidikan. Menurut Muhammad Yamin 2016 menyatakan bahwa tujuan pendidikan secara universal adalah untuk meningkatkan martabat manusia. Namun, banyak dari beberapa oknum yang menyalahgunakan hak pendidikan dengan mencari keuntungan pribadi dan mengabaikan keuntungan bangsa. Yang terakhir yaitu sistem ekonomi. Faktor ekonomi juga terbagi menjadi dua, yaitu sistem ekonomi dan gaji atau pendapatan. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab korupsi karena gaji atau pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya ada dampak masif korupsi terhadap eksistensi bangsa dan negara. Yang pertama ada lesunya perekonomian. Korupsi membuat pertumbuhan ekonomi dan investasi menurun. Hal ini berakibat pada pendapatan pajak negara yang berkurang. Karena uang dari pajak tidak cukup, pemerintah akhirnya terus berhutang untuk menutupi kekurangannya. Yang kedua ada sosialisasi dan kemiskinan. Korupsi membuat biaya berbagai layanan penting seperti kesehatan dan pendidikan menjadi lebih mahal, terutama bagi masyarakat miskin. Korupsi juga menyebabkan dana publik disalahgunakan sehingga pembangunan yang seharusnya membantu masyarakat miskin menjadi terbatas. Yang ketiga ada otoritas pemerintahan korupsi. Membuat para pejabat yang seharusnya melayani rakyat malah menyalahgunakan kekuasaan mereka. Akibatnya, hukum dan peraturan yang seharusnya berfungsi untuk rakyat menjadi tidak berjalan efektif. Yang keempat ada politik dan demokrasi. Dalam pelaksanaan politik yang memaksa calon-calon pemimpin partai untuk bekerja sama dengan pemodal untuk memuluskan upaya mereka yang kemudian diganti, kemudian mereka mendapatkan posisi yang diinginkan. Hal inilah yang pada akhirnya menghasilkan pemimpin yang korup. Korupsi juga menguasai sistem politik, menghancurkan kedaulatan rakyat dan kehancuran kepercayaan rakyat pada demokrasi. Yang kelima ada penegakan hukum. Korupsi membuat pemerintah jadi tidak efektif dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga-lembaga negara seperti hakim, jaksa, polisi, dan pengacara. Jika salah satu dari mereka melakukan korupsi, maka hukum tidak akan berfungsi dengan baik. Yang keenam ada pertahanan dan keamanan. Korupsi sangat berbahaya bagi pertahanan dan keamanan negara, terutama di wilayah perbatasan. Korupsi membuat berbagai kejahatan mudah terjadi seperti penyelundupan barang ilegal, narkotika, senjata, dan juga perdagangan manusia. Selain itu, korupsi juga menyebabkan kemiskinan dan ketidakadilan, juga memicu kekerasan di masyarakat. Dan yang terakhir ada kerusakan lingkungan. Korupsi membuat pembalakan hutan liar dan pencurian ikan besar-besaran mudah terjadi. Hal ini merusak alam dan merugikan negara hingga ratusan bahkan triliunan rupiah. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat korupsi juga berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan dapat disimpulkan bahwa untuk memperbaiki kerusakan alam jauh lebih besar waktu dan biayanya daripada kerugian yang disebabkan oleh korupsi itu sendiri. Selanjutnya ada peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, mahasiswa dapat memberikan edukasi anti korupsi kepada masyarakat melalui kegiatan seminar, diskusi publik, maupun program pengabdian kepada masyarakat. Langkah ini penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah musuh bersama. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui organisasi kemahasiswaan, pers kampus, maupun kelompok studi, mahasiswa dapat menyampaikan kritik dan saran yang konstruktif terkait isu-isu korupsi. Hal ini sejalan dengan fungsi mahasiswa sebagai agent of control yang bertugas menjaga agar penyelenggara negara tetap berada pada jalur yang benar. Dan yang terakhir, mahasiswa dituntut untuk memberi teladan dengan menerapkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku kecil seperti tidak melakukan plagiarisme, menghindari kecurangan akademik, dan bersikap transparan dalam organisasi merupakan bentuk nyata internalisasi nilai anti korupsi. Di sini mahasiswa berperan sebagai agen perubahan atau pengontrol sosial untuk membangun budaya anti korupsi demi pemerintahan yang bersih dan masa depan bangsa yang lebih baik.
Selanjutnya ada teknik edukasi anti korupsi. Teknik komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan proses penyampaian pesan menggunakan bahasa lisan maupun tulisan yang terstruktur. Dalam konteks pendidikan maupun sosialisasi nilai anti korupsi, komunikasi verbal memiliki peranan penting karena dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku audiens. Ada beberapa teknik komunikasi verbal yang dapat digunakan, antara lain: yang pertama ada kejelasan bahasa. Pesan yang disampaikan harus menggunakan kata-kata yang sederhana, jelas, dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Bahasa yang terlalu rumit justru dapat membuat audiens kehilangan fokus. Yang kedua ada penekanan dan intonasi. Menegaskan pesan penting atau kejujuran integritas. Yang ketiga ada retorika persuasif. Penyampaian pesan dengan gaya bicara yang meyakinkan, logis, dan menyentuh emosi audiens sangat efektif untuk memotivasi mereka agar menolak perilaku korupsi. Retorika yang baik juga dapat menumbuhkan kesadaran kritis. Yang keempat ada pengulangan pesan. Nilai-nilai yang ingin ditanamkan seperti transparansi atau tanggung jawab sebaiknya diulang dalam berbagai kesempatan. Pengulangan akan memperkuat daya ingat sekaligus menanamkan pemahaman mendalam. Dan yang terakhir ada dialog interaktif. Komunikasi verbal yang baik tidak hanya satu arah, tetapi juga melibatkan audiens melalui tanya jawab, diskusi, atau berbagai pengalaman. Interaksi ini membuat pesan lebih hidup dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan penerapan teknik komunikasi verbal, pesan anti korupsi dapat tersampaikan secara efektif, tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga dihayati dan diwujudkan dalam perilaku nyata. Selanjutnya ada teknik pembuatan audio visual. Yang pertama ada video edukatif, menampilkan kasus nyata korupsi dan solusi pencegahannya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Yang kedua ada animasi interaktif, menyajikan materi perilaku koruptif dan anti korupsi secara menarik melalui aplikasi atau video animasi. Dan yang terakhir ada multimedia, menggabungkan video, gambar, teks, dan film agar pembelajaran lebih menarik dan menyeluruh. Yang terakhir ada teknik media massa. Yang pertama ada media sosial, membuat konten, infografis, video pendek, teks di Instagram, Facebook, Twitter untuk menyebarkan pesan anti korupsi. Yang kedua ada radio dan televisi, menyelenggarakan program edukatif, diskusi, debat, atau acara khusus tentang kasus korupsi dan cara pencegahannya. Dan yang terakhir ada buku dan dokumen, menggunakan buku pelajaran atau dokumen terpercaya tentang definisi, jenis, dan contoh kasus korupsi sebagai sumber belajar. Jadi kesimpulan dari pendidikan anti korupsi tadi adalah korupsi adalah tindakan buruk seperti menyuap, mencuri uang negara, atau memakai jabatan untuk kepentingan sendiri yang merugikan banyak orang. Penyebabnya bisa dari dalam diri sendiri seperti sifat serakah, atau dari luar seperti penegakan hukum yang lemah dan gaji yang kecil. Akibat dari korupsi sangatlah parah, ekonomi negara melemah, rakyat jadi miskin, pemerintahan tidak jujur, dan lingkungan rusak. Oleh karena itu, kita semua terutama mahasiswa sebagai generasi muda harus berperan aktif memerangi korupsi dengan menjadi teladan yang jujur, mengedukasi masyarakat, dan mengawasi pemerintah, sehingga kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik dan bebas dari korupsi. Sekian video pemaparan materi dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.